Datu Surya Sakti Mangku Alam itu berkata, "Aku menghangkum, membatasi, mengandang anak cucuku 7 turunan untuk hajinya, maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan mudah." Kisah Datu Kandang Haji Paringin tersebutlah di daerah dataran tinggi Balangan, satu desa yang bernama Baluning. Sekarang daerah itu menjadi satu desa di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Paringin, dengan nama Desa Mungkur Uyam. Pada masa itu di sana para penduduknya masih menganut agama Hindu. Awalnya desa Baluning dibangun oleh 2 orang bersaudara dan 8 saudara sepupu. Mereka masing-masing mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Desa yang dibangun oleh para datu itu pada masanya penuh dengan kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan. Hal itu karena desa tersebut dibangun dan dibina oleh para datu yang bijak bestari. Yang paling terkenal di antara para datu tersebut adalah Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Bantar Alam, Datu Kandang Haji. Ia bersaudara kandung 1 orang yang bijak bestari yaitu Datu Intil. Di samping kedua bersaudara tersebut, mereka dibantu oleh saudara sepupu mereka yang juga para bijak bestari, yang antara lain Datu Limpai Susu, Ayamah, Gragampa Alam, Surya Tadung Wani, Satya Karsa, Palumbaran, Tamiyang, Dayang Marak. Setelah membangun desa tersebut, para datu hidup penuh dengan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Mereka hidup saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Hingga pada suatu masa terjadi perselisihan di antara para datu tersebut, di mana Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Rantar Alam tersebut dikucilkan dari pergaulan masyarakat oleh para datu lainnya. Dari perselisihan tersebut, rupanya Datu mendapat hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam yang di masa itu masih sedikit pemeluknya di daerah pedalaman Banjar bagian utara itu. Dan beliau berniat untuk memperdalam agama Islam kepada para ulama atau wali-wali yang hidup di zaman itu dan kemudian meneruskan menuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah dalam waktu yang lama. Diriwayatkan bahwa beliau menuntut ilmu di Makkah selama kurang lebih 50 tahun. Karena di waktu beliau hidup, untuk menempuh perjalanan menuju Makkah itu cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Maka setelah beliau selesai berhaji dan menuntut ilmu di Makkah tersebut, Datu Surya Sakti Mangku Alam itu berkata, "Aku menghangkum, membatasi, mengandang anak cucuku 7 turunan untuk hajinya, maka mereka tidak akan naik haji kecuali perjalanan mudah." Setelah tiba saat yang direncanakan beliau kembali ke tanah air untuk menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam, khususnya di daerah pedalaman Banjar bagian utara, tepatnya di dataran tinggi Balangan, Paringin. Juga diceritakan bahwa Datu Surya Sakti Mangku Alam alias Patih Bantar Alam atau yang lebih terkenal dengan sebutan Datu Kandang Haji, beliau masuk Islam dan sudah selesai mengerjakan haji serta menuntut ilmu di Makkah. Beliau pulang membawa benda-benda. 1. Tanah. 2. Cukmar, senjata. 3. Petaka. 4. Al-Quran yang ditulis dengan tangan. 5. Jubah. 6. Surban. 7. Kupiah palung. 8. Piring malawen. 9. Tombak. 10. Terompah di antara benda-benda pusaka yang beliau wariskan keturunan dan anak cucunya masing-masing mempunyai kelebihan atau karomah, antara lain 1. Al-Quran yang ditulis sendiri oleh Datu Kandang Haji. Menurut satu riwayat, Al-Quran tersebut beliau tulis sewaktu beliau menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Al-Quran tulisan tangan Datu ini sekarang tidak diketahui lagi keberadaan dan penyimpannya. 2. Piring malawen. Benda peninggalan ini masih dipelihara dan disimpan salah seorang keturunannya. 3. Jubah. Menurut saksi mata yang sekarang masih hidup, baju jubah tersebut sangat besar. Namun pada masa perjuangan revolusi baju jubah tersebut dipotong-potong menjadi kecil untuk dijadikan azimat dan kain pembungkus wafik. 4. Surban. Demikian juga surban Datu telah habis dijadikan azimat dan kain pembungkus wafik pada masa perjuangan melawan penjajah. 5. Kopiah palung. Menurut salah seorang saksi mata yang sekarang masih hidup, kopiah palung tersebut sangat besar dan dapat diisi 1 gantang beras masak atau nasi.
Tetapi sangat disayangkan kopiah palung itu kini tidak diketahui lagi keberadaannya. 6. Sepasang terompah, sandal, peninggalan Datu yang ditinggalkan. Datu menurut salah seorang penulis sejarah dapat diketemukan di daerah Paringin, namun sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya. 7. Cukmar, senjata berupa tombak. Asal mula Datu Kandang Haji mendapatkan cukmar itu adalah ketika Datu Kandang Haji berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji yang sekaligus untuk menuntut ilmu agama di sana, yaitu saat beliau membawa mata sumpit yang telah mengenai barok. Entah bagaimana ceritanya mata sumpit itu dihurupi, ditukar atau diganti oleh seseorang dari suku Baduy di Tanah Suci Makkah tersebut. Kemudian ketika beliau pulang dari Tanah Suci tersebut, cukmar tersebut beliau bawa pulang. Menurut cerita, cukmar ini adalah senjata Datu yang biasanya beliau diselipkan di pinggang. Sekarang ini cukmar ini digunakan sebagai tongkat untuk khatib berkhotbah di Masjid Janatul Malwa, Desa Buntu Karau, Kecamatan Juwai. Cukmar ini pernah dicuri, namun sang pencuri menjadi hilang ingatan atau gila karenanya, dan sesudah dikembalikan ingatannya kembali pulih dan sehat kembali. 8. Tombak dari kayu ulin. Seorang saksi hidup menceritakan bahwa tombak tersebut sangat besar dan panjang. Berukuran panjangnya 7 meter dengan mata tombak sepanjang 75 cm, dan gagang tombaknya sepanjang 6 meter dengan diameternya sebesar galas minum. Senjata tersebut adalah senjata yang Datu pergunakan untuk berburu. Saksi hidup tersebut menceritakan bahwa ia ikut mengangkut dalam sebuah gerobak bersama 6 orang temannya untuk memindahkannya dari desa Lamida Bawah. Namun tombak tersebut kini tidak diketahui siapa yang menjaga dan memeliharanya. 9. Petaka masjid. Petaka masjid tersebut dapat ditemukan di Masjid Janatul Malwa, Desa Buntu Karau. Menurut cerita, petaka itu dibikin dari kayu mahar kuning, dan sekarang kayu tersebut menjadi kayu ulin atau kayu besi. Akar kayu mahar kuning dapat digunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit, dan batang pohon ini dapat ditemukan di sekitar makam Datu Kandang Haji sekarang. Dengan berkat Allah, Datu sampai ke Kalimantan dan kemudian terus ke daerah Balangan. Setelah itu meneruskan ke Desa Paran, lalu ke Desa Buntu Karau. Dan setibanya di sana hari masih siang, kemudian beliau meneruskan perjalanan menuju Desa Juwai. Tiba di Desa Juwai pada makam hari, kemudian meneruskan perjalanan ke Desa Bangkal. Sekian lamanya beliau berjalan mencari tanah yang sama dengan tanah yang dibawa dari Makkah, dan akhirnya ditemukanlah di Mungkur batu yang tanah sama warna dan baunya. Setelah Datu Kandang Haji menemukan tanah yang sama warna dan baunya, maka Datu berkata kepada anak cucunya di Bangkal, "Apabila ajalku telah tiba, wafat, tolong kuburkan, makamkan aku di tanah Mungkur batu." Selanjutnya Datu merajah atau mewafak tanah di Mungkur batu itu. Setelah selesai mewafak atau merajah, Datu juga menitip pesan kepada keturunannya serta yang ingin mencari azimat wafat atau raja apa saja, cukup meminta batu atau apa saja yang ada di Mungkur batu itu. Karena Mungkur tersebut sudah diberi raja oleh Datu Kandang Haji, sekaligus Mungkur tersebut diberi nama Mungkur Batu Wafak. Di sekitar Mungkur Batu Wafak itu terdapat pohon kayu penawar 1000 yang akar dan kayunya dapat dipergunakan untuk penyembuhan berbagai jenis penyakit dan penangkal ilmu hitam. Setelah memberi nama Mungkur Batu Wafak tersebut, Datu Kandang Haji membangun sebuah rumah di Desa Bangkal yang sangat besar dan luas. Konon pekarangannya sampai meliputi beberapa wilayah. Adapun pekarangannya sebagai berikut: 1. Tiang satunya di Lulunan. 2. Tiang satunya lagi di Bamban Balang. 3. Tiang satunya di Baruh Dauh. 4. Tiang satunya di Pajijihan. Itulah luas wilayah perumahan Datu Kandang Haji di Desa Bangkal. Dan ada juga salah satu saudara sepupu Datu yang berkubur di Desa Bangkal, yaitu Datu Palumbaran, nama aslinya Sakarsa. Datu Kandang Haji sangat aktif mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum Islam lainnya. Walaupun sangat sibuk dalam berdakwah,
Beliau masih sempat untuk membangun beberapa masjid di daerah Balangan yang merupakan salah satu bukti akan keberadaan dan kesuksesan dakwah Datu Kandang Haji. Sempat membangun beberapa buah masjid dan merupakan menjadi tertua di Balangan seperti di Desa Bangkal, juga masjid di Buntu Karau serta masjid di Paran Babayau. Nama-nama masjid yang beliau bangun itu antara lain: 1. Masjid Al-Mukaromah, 2. Masjid Janatul Mawa, 3. Masjid Siraajul Huda. Walaupun Datu Kandang Haji sibuk berdakwah, bergelut dengan berbagai rintangan yang menghambat pengembangan agama Islam, beliau masih sempat meninggalkan bukti-bukti masjid-masjid yang dibangun oleh masyarakat yang telah menjadi murid atau beragama Islam, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang bersimpati dengan beliau atau ada hubungan keluarga dengan beliau. Riwayat Masjid Al-Mukaromah Desa Bangkal seperti telah diceritakan bahwa Datu Kandang Haji adalah orang pertama yang menyebarkan syiar Islam dan orang pertama yang mengajarkan baca tulis Al-Quran dan hukum-hukum Islam dan orang pertama yang melembagakan salat Jumat di daerah bagian utara penyiaran agama Islam, yaitu di daerah Juwai. Untuk itu Datu Kandang Haji membangun beberapa masjid. Adapun masjid pertama yang beliau bangun adalah masjid yang sekarang ini berada di Desa Bangkal yang bernama Masjid Al-Mukaromah. Masjid ini diperkirakan merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Kalimantan yang dibangun sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 Masehi. Menurut riwayat orang tua dahulu bahwa Datu Kandang Haji membangun Masjid Bangkal yang mendirikan tiang guru yang di tengah hanyalah Datu Kandang Haji sendiri. Menurut cerita, tiang itu cukup besar, diperkirakan berdiameter kurang lebih 200 cm, 2 meter. Sekarang setelah beberapa kali diadakan perbaikan bangunan masjid, tiang guru yang besar itu kini telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama ukurannya. Menurut riwayat, masjid yang berada di pinggiran Sungai Balangan ini sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Tapi tiang guru yang dipasang Datu itu tidak digeser pada tempatnya semula. Menurut saksi mata yang masih hidup pada waktu mengadakan rehab masjid yang pertama, tahunnya tidak tercatat. Pada saat ingin mendirikan tiang guru masjid tersebut tepat dengan waktu tengah hari atau jam 12 siang. Masyarakat dikejutkan dengan melihat banyaknya bintang yang bertaburan di atas langit, tampak seperti bertaburannya bintang di malam hari, dan pada saat itu pula mereka melihat seekor buaya yang berwarna kuning yang naik dari sungai yang berada di samping masjid tersebut, seolah-olah ikut menyaksikan masyarakat yang mendirikan tiang guru masjid itu. Masyarakat meyakini bahwa buaya tersebut adalah sahabat Datu Kandang Haji yang ingin menyaksikan pendirian tiang guru Masjid Al-Mukaromah. Di mihrab Masjid Al-Mukaromah itu, ada diletakkan tanah yang dibuat Datu Kandang Haji menyerupai bata berukuran 40 x 20 x 10 cm. Menurut cerita, tanah yang dibuat bata itu berasal dari tanah Jawi lalu dibawa ke Makkah, kemudian dibawa pulang kembali ke tanah Jawi. Alhamdulillah, ternyata masjid itu sampai sekarang masih ada keramatnya. Walaupun bangunannya sudah berubah dengan kesepakatan masyarakat Desa Bangkal, masjid itu diberi nama Al-Mukaromah. Masjid Al-Mukaromah ini banyak menimbulkan keunikan-keunikan yang sulit dinalar dengan akal, kecuali dengan keimanan kepada Allah. Sesuatu yang diridainya pasti akan menimbulkan keberkahan atau kebaikan yang dapat dirasakan oleh orang. Sebagai contoh, pada zaman penjajahan Belanda dahulu, masyarakat yang beragama Islam menjadikan masjid ini untuk tempat acara-acara keagamaan dan tempat untuk bermusyawarah lainnya. Para penjajah banyak menaruh curiga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam masjid ini. Kemudian dengan dibantu oleh para antek-antek Belanda serta orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam, maka penjajah Belanda ini memutuskan untuk membakar masjid tersebut. Namun yang sungguh mengherankan, pasukan Belanda walaupun berkali-kali mereka melemparkan api obor ke atas dan ke dalam masjid tersebut, api tersebut selalu padam. Usaha ini dilakukan oleh penjajah Belanda dan antek-anteknya berkali-kali, baik siang ataupun malam hari. Namun usaha ini tetap gagal total. Melihat hal yang demikian, penjajah Belanda dan antek-anteknya menjadi bingung. Kemudian mereka memutuskan untuk membakar masjid yang lain yang ada di sekitar daerah itu.
Kemudian para penjajah itu menuju desa baru Penyambaran dan membakar masjid yang berada di sana, yaitu masjid yang bernama Masjid Jami Istiqomah. Dalam beberapa jam saja masjid tersebut habis terbakar dan hanya tinggal puing-puing yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Setelah beberapa tahun kemudian masyarakat kembali membangun masjid di daerah tersebut, namun tidak di lokasi masjid yang bekas terbakar itu. Di desa Bangkal sering terjadi banjir karena daerah ini berada di pinggiran Sungai Balangan. Kalau banjir datang ketinggian air mencapai 2 meter dan bahkan lebih, di jalanan desa dapat dilewati perahu dan kelotok. Masjid Al-Mukarramah ini masih tidak digenangi air. Pada tahun 1969 Masehi, pernah terjadi banjir besar ketinggian air lebih dari 3 meter, sampai menelan korban seorang perempuan tua yang bernama Sari karena terbawa arus. Nahi pada waktu itulah masjid tersebut pernah digenangi air di ruangannya, tetapi di sekitar mihrab itu tidak digenangi air. Air itu selalu menghindar dan menyisi. Masjid tersebut sering diziarahi orang kampung sekitarnya dan juga dari luar daerah Balangan untuk mengadakan selamatan batumbang apam, juga tempat bernazar bagi segala kebaikan di mihrab itu guna memperoleh keridaan Allah. Jadi menurut keterangan tersebut di atas orang-orang Bangkal lah yang pertama memegang amanat Datu Kandang Haji. Riwayat Masjid Janatul Mawa di Desa Buntu Karau, Kecamatan Juai. Adapun masjid di Desa Buntu Karau yang pertama sekali dibangun oleh Datu Kandang Haji dan anak cucunya di desa tersebut terbuat dari kayu dan atapnya dari daun-daunan. Masjid Buntu Karau yang dibangun oleh Datu Kandang Haji ini diberi nama Janatul Mau, dan sampai sekarang di dalam masjid itu terdapat 2 pusaka peninggalan Datu Kandang Haji. 1 buah petaka tua yang dibikin oleh Datu Sendri. Petaka tua tersebut dibikin berasal dari kayu mahar dan sekarang petaka tersebut berubah menjadi kayu ulin, kayu besi. 2. Cukmar, senjata besi berupa tombak atau taji, sekarang dijadikan tongkat untuk khutbah salat Jumat di masjid tersebut. Kedua pusaka tersebut masih tersimpan dan terawat di masjid ini, dan terus dipelihara dan dijaga oleh keturunan beliau. Menurut riwayat, dahulunya Masjid Janatul Mawa berada di Kampung Ringas Jingah Rampit, kemudian dipindah ke Kampung Jawari Timbok Lama. Setelah beberapa tahun, masjid tersebut dialihkan lagi ke Kampung Tembok Baru, masih di wilayah Desa Buntu Karau. Pemindahan masjid itu karena berpindahnya anak cucu beliau dari satu kampung ke kampung lain yang masih berada di dalam desa tersebut. Pada saat pemindahan yang terakhir ini, yaitu dari Kampung Tembok Lama ke Kampung Tembok Baru ini, bahan bangunan seperti tiang guru dan 3 tiang utama lainnya masih memakai tiang masjid yang lama dan 1 tiang utama lainnya diganti oleh masyarakat karena tiang utama yang terdahulu sudah rusak dan diganti dengan tiang yang baru. Pada saat yang ditentukan, yaitu bertepatan dengan hari Ahad, Minggu, masyarakat dari beberapa kampung sekitar masjid itu bersama-sama berkumpul untuk mulai mendirikan tiang-tiang yang sudah tersedia. Waktu itu dihadiri oleh masyarakat dari 5 kampung. Masing-masing masyarakat dari kampung-kampung tersebut mendapat tugas untuk mendirikan 1 tiang. Di Masjid Janatul Mawa ini juga terdapat beberapa keistimewaan atau keanehan, antara lain. Waktu terjadi banjir besar, masjid ini tidak digenangi air, sedangkan daerah sekitar masjid digenangi air sampai mencapai 2 meter lebih. Di antara anak cucu beliau banyak yang bernazar apabila hajatnya terkabul akan berziarah ke masjid tersebut, maka dengan kehendak Allah terkabulah hajatnya, nazarnya. Banyak orang yang datang berziarah ke masjid tersebut, bukan saja dari masyarakat sekitar tetapi juga dari luar daerah, terutama pada hari Jumat dan hari-hari besar lainnya, hari raya. Sudah menjadi kebiasaan dari zuriat Datu Kandang Haji, apabila dari zuriat beliau lahir seorang bayi dan usianya mencapai kurang lebih 3 bulan. Biasanya bayi tersebut dibawa oleh kedua orang tuanya mengelilingi sebanyak 3 kali tiang guru atau tiang utama masjid tersebut. Kemudian bayi tersebut dimandikan dengan air yang telah diguyurkan pada cukmar atau yang sekarang digunakan sebagai tongkat khotbah. Insya Allah bayi tersebut akan menjadi sehat dan segar. Setelah selesai prosesi itu barulah dibacakan doa selamat.
Namun sekarang ini prosesi ini tidak saja dilakukan oleh para keturunan beliau, bahkan juga oleh para peziarah lainnya. Riwayat Masjid Sirajul Huda Desa Paran. Pada awalnya masjid yang dibangun oleh Datu Kandang Haji di Desa Paran Babayau berukuran 100 meter persegi dan dibangun dengan menggunakan daun patiti sebagai dindingnya, dan di atas menara masjid diletakkan petaka yang berasal dari tanah suci yang dibawa pulang ketika beliau pulang dari menuntut ilmu dan menunaikan ibadah haji. Sekitar tahun 1862 masjid tersebut dibongkar dan dipindahkan ke tempat pemukiman penduduk yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat asalnya. Dan bahan bangunannya masih banyak yang menggunakan kayu dari masjid yang terdahulu. Di tempat yang baru ini masjid tersebut dibangun dengan luas 225 meter persegi dengan tiang utama yang besar. Dalam pembangunan masjid baru ini juga dipancangkan tiang lain yang dibawa langsung oleh saudara-saudara Datu Kandang Haji. Petaka masjid yang pertama dipasang kembali pada masjid yang baru dibangun itu. Namun ketika petaka tersebut akan dipasang terjadi perselisihan tentang pemasangannya. Sebagian ada yang tidak memperbolehkan, sebagian memasangnya, dan oleh sebagian tokoh masyarakat petaka tersebut dihancurkan. Tidak lama berselang orang-orang yang telah menghancurkan petaka tersebut hilang ingatan atau menjadi gila hingga kematian menjemput mereka. Ketika penduduk membuka pemukiman baru pada sekitar tahun 1936 masjid tersebut turut dipindahkan ke pemukiman baru tersebut. Di tempat yang baru ini masjid tersebut dibangun menjadi lebih luas dengan ukuran luas 289 meter persegi. Pada tahun 1975 masjid tersebut diadakan rehab atau perbaikan. Sekarang masjid tersebut bernama Masjid Sirajul Huda. Pada satu ketika, saat perbaikan masjid tersebut terjadi satu keganjilan. Seorang juru kunci masjid tersebut tertimpa kelumpuhan total. Kelumpuhan tersebut menimpanya selama kurang lebih 6 tahun. Pada saat perbaikan masjid tersebut semua orang tidak ada yang berani meletakkan petaka di atas masjid tersebut. Petaka yang diletakkan bukanlah petaka yang awal karena petaka yang awal telah dihancurkan. Oleh beberapa orang tutuha masyarakat disarankan agar orang yang meletakkan petaka tersebut adalah juru kunci masjid yang mengalami kelumpuhan total selama kurang lebih 6 tahun itu. Saat dibawa ke masjid, juru kunci yang lumpuh itu tidak bisa berjalan sendiri tetapi dengan digotong. Ketika akan meletakkan petaka itu terjadilah suatu keganjilan. Juru kunci yang telah lama lumpuh itu dapat dengan sigap meletakkan petaka tersebut dengan menaiki tangga dari sebatang bambu yang disebut sigai haur. Namun apa yang terjadi ketika turun dari meletakkan petaka tersebut, si juru kunci tersebut kembali lumpuh hingga saat ia meninggal dunia. Di waktu lain, sekitar tahun 1986 satu keluarga dari Kalimantan Tengah dan keluarga tersebut berasal dari Desa Paran membawa seorang anak mereka yang berumur kurang lebih 5 tahun yang tidak dapat berjalan atau lumpuh total. Anak tersebut telah dibawa berobat kemana-mana bahkan sampai ke Pulau Jawa. Namun belum juga sembuh, entah sudah berapa banyak biaya telah dikeluarkan untuk kesembuhannya. Suatu ketika salah seorang keluarga tersebut teringat bahwa di desa asal mereka ada sebuah masjid yang mempunyai keramat. Ia teringat apabila lahir seorang bayi dari desa tersebut, ketika berusia sekitar 40 hari, bayi itu akan dibawa oleh keluarganya untuk menziarahi masjid tersebut. Kebetulan anak yang lumpuh itu belum pernah dibawa untuk menziarahi masjid tersebut. Maka oleh kedua orang tuanya anak itu dibawa menziarahi masjid dengan membawa sekedar makanan untuk mengadakan selamatan. Setelah mengadakan selamatan, anak yang lumpuh itu dibawa mengelilingi masjid sambil menyentuh tiang-tiang masjid. Sehabis mengelilingi masjid, anak tersebut minta diturunkan dari pangkuan orang tuanya dan langsung dapat berjalan dan berlari. Melihat demikian, kedua orang tuanya memanjatkan syukur kepada Allah atas kesembuhan anaknya. Seperti yang dituturkan di atas, di Desa Paran apabila seorang bayi yang beranjak menjadi anak kecil dan belum dibawa untuk menziarahi, maka anak tersebut akan sering menangis, dan untuk menghentikannya maka oleh keluarganya biasanya anak tersebut dibawa menziarahi masjid. Maka dengan izin Allah setelah itu tidak sering menangis lagi.
Dahulunya di sana terdapat sebuah tombak yang sangat besar yang panjangnya berukuran 7 meter dengan mata tombak sepanjang 75 cm. Dan gagang tombaknya sepanjang 6 meter dengan diameternya sebesar gelas minum. Dahulunya tombak tersebut diambil dari desa Lamida Bawah, Malihu. Namun entah mengapa tombak tersebut kini tidak diketahui siapa yang menjaga dan memeliharanya.